Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufan Zaki dari kelas S1 TRM 4202. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian olahraga, manfaat olahraga, dan olahraga yang dapat dilakukan di rumah. Pertama, definisi olahraga secara umum dan menurut para ahli. Pengertian olahraga menurut pakar adalah suatu kegiatan yang bisa menyehatkan diri dari dalam maupun luar tubuh, atau yang bisa disebut juga dengan sehat jasmani maupun rohani. Sedangkan pengertian olahraga menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah kata olahraga merupakan kata kerja yang diartikan gerak badan agar sehat. Kemudian Jessica Dolan mengungkapkan bahwa olahraga ialah suatu pereda stres atau tekanan yang sangat baik. Kemudian ada lagi dari Hans Tandra mengatakan bahwa olahraga merupakan sebuah gerakan dari tubuh yang berirama atau mempunyai irama dan teratur guna memperbaiki serta meningkatkan kebugaran tubuh. Kemudian beragam manfaat olahraga untuk kesehatan tubuh. Pertama, mencegah stroke atau penyakit jantung. Olahraga rutin setiap hari dapat membantu mencegah penyakit jantung dan stroke, sebab olahraga akan memperkuat otot jantung, menurunkan tekanan darah, meningkatkan tingkat kolesterol baik, dan menurunkan tingkat kolesterol jahat, serta meningkatkan kemampuan jantung dalam mengalirkan darah. Kemudian manfaat olahraga yang kedua untuk kesehatan tubuh ialah olahraga dapat membantu mengurangi lemak tubuh sehingga dapat mencegah sekaligus mengendalikan diabetes tipe 2. Menurunkan tekanan darah tinggi. Ini manfaat yang ketiga. Dengan berkurangnya lemak tubuh, terjadi juga penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Yang keempat, manfaat olahraga untuk kesehatan tubuh ini biasanya dapat dirasakan oleh orang tua yang lansia. Itu manfaatnya mencegah nyeri punggung, peningkatan kekuatan dan ketahanan otot, serta fleksibilitas tubuh yang didapat dari olahraga rutin dapat membantu mencegah nyeri punggung. Kemudian menangkal obesitas. Aktivitas fisik teratur mampu mengurangi lemak tubuh serta membangun massa otot dan meningkatkan metabolisme tubuh. Jika disertai dengan asupan nutrisi yang sesuai, olahraga dapat membantu menurunkan berat badan sekaligus mencegah obesitas sebagai pemicu berbagai penyakit yang tadi udah disebutin. Olahraga juga sudah terbukti sebagai salah satu cara melangsingkan tubuh secara alami dan efektif. Kemudian manfaat olahraga selanjutnya yaitu menunda keterbatasan fisik saat usia tua. Olahraga seperti berlari atau latihan aerobik lainnya terbukti dapat menunda terjadinya keterbatasan fisik pada orang lanjut usia. Kemudian selanjutnya menekan resiko osteoporosis.
olahraga dengan mengangkat beban secara teratur dapat membantu proses pembentukan tulang sehingga mencegah berbagai gangguan pada tulang seiring pertambahan usia seperti osteoporosis. Tidak hanya manfaat olahraga ini tidak hanya untuk kesehatan tubuh, tetapi meningkatkan kualitas hidup juga. Manfaat olahraga tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan fisik, namun juga untuk meningkatkan kualitas hidup. Beberapa di antaranya yaitu: pertama, memperbaiki suasana hati. Ketika Anda sedang merasa stres atau mengalami mood yang buruk setelah menjalani hari yang penuh tekanan, maka berjalan cepat selama 30 menit atau berlatih di pusat kebugaran dapat membantu memperbaiki suasana hati Anda. Olahraga dapat menstimulasi suatu zat kimia pada otak yang membuat Anda merasa lebih bahagia dan santai. Kedua, manfaat olahraga untuk meningkatkan kualitas hidup yaitu menumbuhkan percaya diri. Olahraga yang dilakukan secara teratur juga dapat membuat Anda lebih percaya diri terhadap penampilan Anda. Kemudian, manfaat selanjutnya mengatasi stres. Penelitian terhadap efek psikologis dari olahraga mengungkapkan bahwa aktivitas tersebut dapat mengurangi depresi dan meningkatkan kemampuan untuk mengatasi stres. Membuat tidur lebih manfaat selanjutnya itu membuat tidur lebih nyenyak. Jika Anda sulit tidur pada malam hari atau kerap terbangun di tengah malam, olahraga teratur dapat membantu Anda untuk tidur lebih cepat dan nyenyak. Namun, hindari berolahraga terlalu dekat dengan waktu tidur. Hindari beraktivitas berat kurang lebih 2-3 jam sebelum jam 9 malam. Itu sekitar jam 6 sampai jam 7 malam. Kemudian menikmati waktu menyenangkan. Manfaat selanjutnya, olahraga dan aktivitas fisik merupakan salah satu cara untuk menghabiskan waktu luang dengan menyenangkan. Juga dapat membantu mempererat hubungan dengan keluarga ataupun teman jika Anda berolahraganya melakukannya secara bersama-sama. Kemudian pasti banyak yang bertanya, seberapa banyak waktu olahraga yang dibutuhkan oleh kita? Jika saat ini Anda tidak terbiasa berolahraga dan tidak aktif bergerak sepanjang hari, mulailah melakukan aktivitas fisik apapun yang dapat meningkatkan detak jantung Anda. Penelitian menunjukkan bahwa berjalan cepat 1-2 jam per minggu atau sekitar 15-20 menit per hari akan menurunkan resiko berbagai penyakit. Secara umum, orang dewasa berusia 19-64 tahun membutuhkan 2 jenis olahraga, yaitu latihan aerobik dan latihan untuk kekuatan otot. Total waktu olahraga yang dibutuhkan adalah sekitar 150 menit per minggu. Anda dapat membaginya dalam beberapa hari, misalnya 30 menit per 5 hari dalam seminggu. Kemudian ada latihan aerobik yang dapat dilakukan antara lain adalah bersepeda atau berjalan cepat dan naik turun tangga. Tanda bahwa latihan aerobik tadi yang dilakukan sudah benar adalah ciri-cirinya itu detak jantung meningkat. Kedua, Anda tuh berkeringat. Di antara kemudian manfaat sebelum melakukan
olahraga di rumah, sebaiknya melakukan pemanasan atau peregangan terlebih dahulu. Berikut adalah manfaat dari pemanasan atau peregangan sebelum olahraga. Pemanasan adalah sesi yang berlangsung sebelum melakukan aktivitas fisik. Biasanya, pemanasan akan terdiri dari latihan kardiovaskuler ringan yang dipadukan dengan peregangan. Kebanyakan sesi pemanasan berlangsung antara 20 menit hingga setengah jam atau 30 menit. Ada banyak alasan untuk melakukan pemanasan sebelum olahraga. Pada dasarnya, pemanasan melayani dua tujuan utama untuk mencegah cedera dan meningkatkan kinerja. Nah, yang pertama, mencegah cedera. Alasan yang paling penting untuk melakukan pemanasan sebelum olahraga adalah demi mencegah cedera otot. Otot yang telah menjalani pemanasan menjadi lebih luntur dan halus. Ini berarti bahwa gerakan keras dan tiba-tiba seperti tendangan tinggi atau posisi mendarat canggung akan lebih tahan banting terhadap potensi otot kram, terkilir hingga sobek. Otot sobek bisa menjadi cedera serius yang membutuhkan waktu lama untuk pulihnya. Dilansir dari Aktif, ada penelitian manusia pada latihan fisik berinteraksi tinggi dan mendadak dengan efeknya pada jantung. Satu studi tertentu meneliti 44 orang yang berlari di treadmill dengan intensitas tinggi selama 10-15 detik tanpa pemanasan, menunjukkan bahwa 70% dari subjek mengalami perubahan fungsi jantung abnormal yang menyebabkan suplai darah minim ke otot jantung. Perubahan abnormal ini tidak berkaitan dengan usia atau tingkat kebugaran. Masing-masing partisipan bebas dari gejala yang jelas dari penyakit jantung koroner. Kemudian manfaat pemanasan atau peregangan yang kedua itu meningkatkan performa olahraga. Pemanasan sebelum olahraga akan menguleni otot-otot Anda agar jadi lebih fleksibel. Sementara juga meningkatkan sirkulasi darah ke berbagai otot yang Anda akan gunakan. Alhasil, peningkatan aliran darah juga membawa lebih banyak persediaan oksigen ke seluruh penjuru tubuh yang akan meningkatkan energi otot serta memperluas refleks dan jangkauan geraknya. Seiring dengan peningkatan asupan darah segar, datang peningkatan suhu otot. Ini bagus karena hemoglobin dalam darah akan melepas oksigen lebih mudah daripada pada suhu yang lebih tinggi. Lebih banyak darah yang masuk ke dalam otot bersama dengan pasokan ekstra oksigen untuk kerja otot memberikan Anda kualitas performa olahraga yang lebih baik, sehingga kemungkinan Anda berolahraga lebih lama atau lebih keras lagi. Peningkatan suhu otot juga berperan terhadap peregangan dan relaksasi otot yang lebih cepat. Transmisi saraf dan metabolisme otot meningkat sehingga otot-otot bekerja lebih efisien. Kemudian manfaat ketiga yaitu memelihara kesehatan tulang dan persendian. Pentingnya pemanasan sebelum olahraga juga meluas hingga memengaruhi tulang dan sendi yang merupakan bagian tubuh yang juga rentan cedera saat latihan. Dengan pemanasan Anda akan membantu lebih banyak cairan bisa melumasi persendian hingga membuat sendi-sendi lebih licin dan fleksibel, akan mencegah korosi dan terkunci untuk tipe olahraga yang mengharuskan Anda menempatkan banyak tekanan pada lutut seperti lari atau sport jam. Pemanasan wajib hukumnya dengan meregangkan tulang belakang dan memanjangkan piringan-piringan tulang belakang. Anda dapat mencegah cedera serius terhadap punggung Anda. Kemudian keempat, mempersiapkan mental untuk latihan fisik berat.
Pemanasan juga merupakan kesempatan yang baik bagi seorang individu demi mempersiapkan mental agar selalu memberikan seluruh atau 100% kemampuannya saat menghadapi latihan fisik berat. Pemanasan membantu untuk memperlancar aliran darah tak hanya ke otot dan persendian, namun mengalir ke otak Anda, sehingga meningkatkan fokus dan kewaspadaan Anda serta mengurangi stres. Persiapan mental untuk latihan fisik mendatang diperkirakan mampu meningkatkan teknik, keterampilan, dan koordinasi. Ini juga akan mempersiapkan atlet terhadap potensi ketidaknyamanan saat dihadapkan dengan situasi atau perlombaan sulit. Jika mental dan pikiran siap untuk menghadapi ketidaknyamanan, tubuh dapat menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi. Jika pikiran tidak bersedia untuk menghadapi tekanan, kinerja fisik tentu akan jadi terbatas. Nah, setelah pemanasan yang tadi dilakukan dan manfaat-manfaatnya sudah diketahui, berikut beberapa contoh latihan kekuatan otot yang bisa Anda lakukan di rumah. Pertama, posisi plank. Posisi terlungkup menghadap lantai seperti push up dengan tumpuan badan pada lengan bawah dan jari kaki, tungkai kaki dan badan berada pada posisi lurus seperti papan. Tahan selama 30-45 detik, kemudian istirahatkan. Ulangi gerakan tersebut sebanyak 5 kali. Manfaat gerakan ini adalah untuk memperkuat otot perut, punggung. Kemudian gerakan squat, berdiri tegak. Kaki dibuka selebar bahu, jari kaki menekan lurus ke depan, tekuk lutut Anda, turunkan badan dan dorong bokong ke arah belakang seperti akan duduk hingga bokong Anda sejajar dengan lutut dan tukai membentuk sudut 90 derajat. Jadikan tumit sebagai tumpuan berat badan Anda, lalu kembali ke posisi. Ulangi gerakan tersebut sebanyak 25 kali, terus dilakukan dalam 5 set. Gerakan ini adalah untuk memperkuat otot paha belakang dan bokong Anda. Kemudian Anda bisa melakukan push up di rumah. Push up merupakan latihan yang dapat memperkuat otot dada, bahu, triceps, serta otot inti. Latihan ini memang terlihat mudah dilakukan, tapi banyak orang yang salah dalam melakukan pergerakannya. Pertama, posisikan tubuh menghadap ke bawah dan letakkan tangan pada lantai dengan posisi sedikit lebih lebar dari bahu. Untuk bagian bawah tubuh bertumpu pada jari-jari kaki. Namun apabila terjadi terlalu sulit, Anda bisa menggunakan pada lutut Anda bertumpunya. Pastikan tubuh Anda membentuk garis lurus dari bahu hingga lutut atau kaki. Teknik ini menurunkan tubuh ke bawah hingga Anda hampir menyentuh lantai. Kemudian angkat kembali dengan mendorong siku. Ingat, pastikan tubuh selalu dalam posisi garis lurus pada setiap gerakannya. Kemudian, jika Anda mempunyai barbel di rumah, Anda dapat menggunakan barbel tersebut untuk latihan angkat beban. Anda dapat melakukannya dengan mudah. Pertama ya, letakkan barbel lurus, kemudian angkat ke atas. Setelah itu turunkan perlahan. Lakukan sebanyak 25 kali dan 3 set, tapi 3 setnya tidak beruntun dilakukan, dibagi dalam satu hari itu di jarak 3 jam per 3 jam. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.